Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Di part ketiga ini kami akan melanjutkan kembali video mengenai Toyota Hiace 2023-nya. Untuk itu kami tidak bosan mengingatkan Anda untuk mengetuk tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya guna mendapat video-video terupdate dari kami. Dan mari kita bangun bersama channel ini agar kedepannya dapat memberikan manfaat yang baik, juga informasi penting dari dunia otomotif dengan menyuguhkan visual yang lebih baik lagi. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, yaitu part 1 dan 2, ada baiknya Anda menonton dulu dari part yang pertama. Karena di situ ada beberapa informasi penting yang mungkin Anda butuhkan, dan linknya akan kami simpan di deskripsi. Oke, desain keseluruhan dari mobil ini memang tidak banyak berubah dari bagian eksterior dan interiornya. Namun, ada yang spesial pada mesin di Hiace keluaran terbaru ini, yang akan kita bahas detailnya nanti. Kita mulai dari bagian wajahnya. Cukup oke menurut saya. Desain lampu mengotak dengan kristal multi reflektor yang masih mengandalkan bohlam sebagai sumber cahaya. Kemudian sisi sen yang juga masih menggunakan bohlam biasa. Grill ini cukup terlihat kokoh dan minimalis berwarna silver sewarna bodi. Untung kami memilih warna silver yang membuat grill ini terlihat menyatu dengan keseluruhan bodi. Membuatnya juga oke dipandang. Lalu ada yang menarik pada sisi fog lamp. Mobil ini sudah menggunakan lampu LED berwarna putih pada kedua sektor fog lamp-nya. Di balik kap mesin yang kecil ini terdapat beberapa part penting seperti tempat penampungan air radiator, tangki oil rem dan boosternya, penampungan cairan untuk wiper, juga beberapa part penting lainnya. Karena untuk Hiace tipe commuter ini, posisi mesinnya masih sama, yaitu di bawah kursi depan. Melihat langsung dimensi dari mobil ini sangat besar ya. Jika Anda melihat Toyota Alphard saja sudah sangat besar dan cukup menghabiskan banyak space untuk parkir, yang ini lebih-lebih lagi. Karena panjang dari mobil ini adalah 5.380 mm, lebar 1.880 mm, tinggi 2.285 mm, dan jarak wheelbase 3.110 mm. Untuk itu Anda harus menyiapkan sebuah carport yang bisa mengakomodir mobil ini dengan baik, jika ingin dimiliki secara pribadi. Lalu kemudian kita bahas sektor mesinnya. Mesin anyar yang disematkan oleh Toyota ini berkode 1KDFTV-WEGR. Berkonfigurasi 4-stroke diesel direct injection 2982 cc dan menyalurkan tenaganya ke roda belakang dengan 5 percepatan manual. Kemudian ini adalah desain dari spion barunya yang terlihat lebih kokoh dan fungsional. Spion ini juga sudah retractable dengan menekan tombol di dalam kabin untuk melipatnya. Saya rasa fitur ini sudah sangat dibutuhkan untuk mobil berukuran besar seperti ini. Lalu ke bagian door handle-nya. Ya, ini biasa, model cungkil. Dan ada lubang kunci untuk membuka akses pintu secara manual. Tidak ada remote, apalagi smart entry system. Lagi-lagi ini adalah sebuah mobil komuter, jadi jangan berharap lebih dengan fiturnya. Door trim yang sangat minimalis, berbahan plastik-plastik keras, lengkap dengan tombol seperti power window, door lock, dan lain-lain. Dan ini desain dari setirnya. Hanya ada tombol klakson tanpa ada tambahan lainnya. Di bawahnya ada combination switch yang normal seperti mobil-mobil pada umumnya. Saklar lampu, sen, wiper depan dan belakang juga fog lamp. Kemudian di sisi bawahnya ada tombol pengaturan spion retract, kisi AC, pengaturan tinggi rendahnya lampu atau headlight leveling, dan pengaturan setir. Beralih ke sebelah kiri ada kisi AC lagi, kemudian ada head unit double din, juga preamp yang sudah kami pasang. Dan proses pemasangannya ada di video part pertama.
Dan inilah penampakan double DIN Android-nya ketika sedang menyala. Lalu di sini adalah tampilan dari speedometernya, menampilkan informasi seperti indikator kecepatan dalam kilometer per jam yang masih analog. Lalu indikator suhu, indikator bahan bakar, beberapa informasi warning dalam bentuk simbol. Juga ada layar kecil yang lagi-lagi hanya memuat informasi yang cukup penting seperti outside temperatur, odometer, jam, trip A trip B, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan jarak. Beralih ke pengaturan AC, tombol-tombol ini mengingatkan saya kepada tombol-tombol yang ada di mobil SCGC-nya Toyota. Ya, tombol putar-putaran kompor gas yang cukup lengkap dengan semburan multi arah sampai ke defogger depan dan belakang. Kemudian ada tombol master AC untuk baris belakang, juga tombol lampu kabin, tidak ketinggalan sebuah asbak dan soket lighter 12 volt. Kemudian kita berlanjut ke dashboard bagian penumpang. Di bawahnya ada sebuah tempat penyimpanan memanjang yang terbuka. Di atasnya ada seperti biasa ya sebuah glove box yang cukup lebar dan dalam. Dan seperti inilah desain dari tuas transmisinya. Mari kita coba starter dalam keadaan pintu tertutup. Suara yang terdengar cukup halus dan tidak begitu mengganggu. Rasa-rasanya bunyi dari mesin ini akan dapat tersamarkan jika kita mengaktifkan entertainment system dan memutar lagu selama perjalanan. Seatbelt 3 titik untuk supir dan penumpang sisi kiri, juga seatbelt 2 titik untuk penumpang bagian tengah. Dan tidak ketinggalan pula sistem keamanan airbag sudah tertanam di bagian depan dari mobil ini. Terdapat 2 titik airbag, dan lagi-lagi ini hanya untuk supir dan penumpang dari sisi kiri saja. Untuk penumpang bagian tengah, Anda banyak-banyaklah berdoa saja ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa mobil ini sangat banyak menyediakan tempat penyimpanan. Seperti contohnya di kursi bagian depan sini ada sebuah kursi yang jika kita lipat, kita dapat mengakses dua buah cup holder dan juga kursi ini bisa kita manfaatkan sebagai meja jika tidak ada penumpang duduk di atasnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan dari bagian dashboardnya. Mari kita beralih ke kabin penumpang bagian belakang. Ya, dari sisi kiri sini, kita dapat sebuah akses untuk masuk ke bagian kabin, atau sebuah pintu berukuran besar yang cara membukanya digeser secara manual. Tidak ada electric door atau sejenisnya, hanya dibuka dengan cara menarik handle plastik minimalis ini. Jangan khawatir pintu ini akan tertutup sendiri dan menjepit bagian dari tubuh Anda, karena Toyota telah menyematkan seperti kunci otomatis ketika pintu terbuka sampai maksimal. Dan kuncian itu akan tetap menjaga pintu ini tetap terbuka, sampai kemudian Anda menarik handle pintu untuk menutupnya kembali. Seperti inilah penampakan dari kabin bagian penumpang belakang. Terdapat dua buah speaker langit-langit ditemani kisi-kisi AC di masing-masing row. Jadi dari kursi penumpang baris pertama sampai kursi penumpang paling belakang ke bagian lubang AC untuk kenyamanan dalam perjalanan. Seluruh kursi di mobil ini dilapisi bahan sejenis fabric berwarna gelap, lengkap dengan sistem keamanan seatbelt 2 titik untuk penumpang baris belakang. Selain itu juga mobil ini disiapkan sebuah alat pemecah kaca berbentuk seperti palu tipis untuk memecahkan jendela kaca dalam keadaan darurat. Karena mobil ini diperuntukkan untuk perjalanan jarak jauh, maka Toyota tidak ketinggalan menyematkan banyak cup holder di balik setiap kursi di baris penumpang ini. Anda juga tidak perlu khawatir gadget Anda kehabisan baterai, karena Anda juga bisa men-charge gadget Anda dengan beberapa konektor USB charge di setiap row yang sudah disediakan. Ditambah, ada dua buah jendela kecil di sisi kanan dan kirinya untuk memasukkan udara secara cepat ketika Anda menempuh perjalanan yang cukup lama dengan mobil ini dan membutuhkan segera udara segar untuk sirkulasi di dalam kabin. Total keseluruhan dari kursi di baris belakang ini adalah 13 buah, ditambah 3 di depan. Jadi total mobil ini bisa menampung 16 orang maksimal termasuk drivernya. Lalu kita beralih ke bagian pintu belakang. Tidak ada yang spesial di belakang sini, hanya ada lampu stop, lampu mundur dan sen yang menjadi satu kesatuan. Tulisan Hi-S berbahan stiker, Hi-Mount Stop Lamp,
wiper washer, rear wiper, dan tuas pembuka pintu bagasi yang biasa. Oke, jika Anda berminat, Anda harus menembus mobil ini yang dibanderol dengan harga Rp554.800.000 dan Rp640.300.000 untuk versi Premio-nya. Ini adalah harga saat video ini dibuat. Menurut kami, harga yang disebutkan tadi bisa jadi masuk akal untuk kelas mobil komuter seperti ini, di luar kekurangan dan kelebihan yang kami sebutkan di atas. Kembali kepada Anda yang lebih tahu untuk apa kebutuhannya, karena banyak juga model dari brand-brand pesaing di luar sana yang menawarkan fitur-fitur unggulannya, tentu juga dengan harga yang sangat variatif. Demikian akhir dari review singkat kami mengenai Toyota Hiace Commuter 2023 ini. Jika ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Video ini kami buat secara jujur tanpa terafiliasi dengan brand atau merek tertentu. Mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, lalu sebarkan video ini ke seluruh dunia, agar kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Akhir kata, saya Rian Andrena pamit, nantikan video-video selanjutnya di channel ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Ciao!